Suara klakson angkot bersahut-sahutan dengan teriakan para calo dan desahan resah pedagang kecil di Pasar Induk Guntur, Garut. Di sudut pasar, seorang ibu tua menangis karena dagangannya dibanting mus codet hanya karena tak mau membayar uang keamanan mingguan. Preman bertubuh tinggi besar, dengan bekas luka menganga di pipi kiri itu, berdiri pongah di tengah kerumunan seperti raja jalanan. Orang-orang menunduk, tak ada yang berani melawan, sebab semua tahu, siapapun yang melawan mus codet, hidupnya tak akan lama. Mus codet bukan preman biasa. Ia punya puluhan anak buah, kebanyakan bertato dan membawa golok di balik jaket. Mereka tak hanya memalak, tapi juga mengatur distribusi barang pasar, mengatur parkir, bahkan ikut campur dalam pelelangan sayur dan daging. Para pedagang hanya bisa pasrah, karena mereka tahu, laporan ke polisi pun sia-sia. Sudah banyak yang mencoba, tapi selalu berakhir dengan rumah dibakar atau keluarga diculik. Bisik-bisik menyebar bahwa mus codet kebal senjata, konon, peluru pun mental jika diarahkan ke tubuhnya. Ketakutan itu semakin pekat sejak mus codet bersekutu dengan seorang dukun sakti bernama Ki Jagat. Sejak saat itu, anak buah mus codet seolah tak bisa disentuh hukum. Suatu malam, polisi mencoba menangkapnya diam-diam, tapi tiba-tiba mereka jatuh pingsan satu persatu tanpa sebab. Ada yang kerasukan, ada pula yang mulutnya berbuih. Esoknya, mus codet malah datang ke kantor polisi sambil tertawa dan menginjak-injak seragam dinas di hadapan publik. Garut pun jatuh ke dalam bayang-bayang hitam yang menyesakkan. Di tengah kegelapan itu, suara rakyat mulai pecah lirih. Seorang pemuda bernama Raka merekam kejadian saat mus codet memukul pedagang bakso, lalu menyebarkannya ke media sosial. Video itu viral. Tangisan si pedagang tua dan sorakan tertawa mus codet menjadi tamparan keras bagi semua yang menyaksikan. Tagar-tagar selamat Kang Garut menggema, dan di antara ribuan komentar, satu nama disebut berulang kali, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal tegas dan mencintai warisan budaya Sunda, sedang berada di Bandung saat berita itu sampai kepadanya. Ia menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Mus codet, siapa dia berani menantang hukum di tanah Sunda? Gumamnya, matanya menyala, bukan karena amarah pribadi, tapi karena sakit hati melihat rakyatnya ditindas oleh makhluk tak bermoral yang mengaku berkuasa. Beberapa ajudan mencoba menenangkan beliau, menyarankan untuk menunggu jalur hukum berjalan. Tapi Deddy tahu, ini bukan soal prosedur biasa. Ini tentang kepercayaan rakyat, tentang ketegasan seorang pemimpin. Jika hukum tak bisa menyentuhnya, maka saya sendiri yang akan turun ke tanah Garut, ucapnya lantang di ruang kerjanya. Suasana mendadak hening. Kalimat itu menggetarkan semua orang di ruangan. Keesokan harinya, tanpa pengumuman resmi, Deddy Mulyadi memerintahkan ajudannya untuk menjadwalkan kunjungan mendadak ke Garut. Ia ingin melihat langsung, bukan dari laporan kertas atau rekaman video. Ia ingin merasakan sendiri ketakutan yang membungkam rakyatnya. Ia tahu, di balik wajah mus codet dan kekebalan anak buahnya, ada sesuatu yang lebih gelap dan ia siap menantangnya. Hari itu, langit Garut tampak muram seolah ikut bersedih. Tapi dari arah utara, suara sirene kendaraan dinas perlahan mendekat. Rakyat menatap dengan harapan, sementara mus codet yang mendengar kabar kedatangan sang gubernur hanya menyeringai. Biar dia datang, kita lihat, sekuat apa nyalinya, ucapnya sambil menyalakan rokok dan menatap jauh ke arah jalan utama. Pertarungan belum dimulai, tapi hawa pertikaian sudah memenuhi udara Garut. Angin Garut yang biasanya sejuk terasa pengap oleh aroma ketakutan. Tapi pagi itu, di tengah deretan warung kopi yang sepi pembeli, seorang lelaki tua berjalan terlatih menuju rombongan kendaraan dinas gubernur. Namanya Mang Sodik, pedagang ayam kampung yang baru saja kehilangan semua dagangannya karena dipalak paksa oleh anak buah mus codet. Dengan napas tersengal, ia nekat menerobos barikade petugas pengaman dan berteriak, "Pak Gubernur, tolong kami, Pak, kami sudah terlalu lama hidup dalam siksaan." Deddy Mulyadi turun dari mobil dinasnya dan langsung menghampiri Mang Sodik. Tak ada ajudan yang bisa menghentikannya. Ia berjongkok, memegang tangan tua itu dan menatap matanya dalam-dalam. "Ceritakan semuanya, Mang," ucapnya pelan namun tegas. Air mata Mang Sodik mengalir deras. Ia menceritakan bagaimana preman-preman mus codet mematok uang keamanan, memaksa ikut campur dalam lelang ayam, dan menghajar siapapun yang menolak. "Kami sudah lapor, Pak, tapi polisi pun takut, mereka juga jadi korban santet." Mata Deddy membelalak sejenak, bukan karena tak percaya,
tapi karena ia tahu medan ini lebih dari sekadar urusan kriminal. Ini sudah masuk wilayah kegelapan yang tak terlihat. Ia berdiri, menatap sekitar. Wajah-wajah pedagang yang memandangnya penuh harap membuat tekadnya membara. Saya berjanji, mulai hari ini, kalian tidak akan sendiri lagi. Saya akan bongkar semua ini dari akar-akarnya, katanya dengan suara lantang, disambut gemuruh tepuk tangan yang tertahan terlalu lama oleh rasa takut. Usai pertemuan singkat itu, Dedi kembali ke mobil dan meminta asistennya menyambungkan panggilan langsung ke Mapolres Garut. Ia ingin bicara empat mata dengan Kepala Kepolisian Garut, AKP Bayu. Di seberang telepon, suara AKP Bayu terdengar berat. Kami sudah lama memantau, Pak, tapi Mus Codet dan anak buahnya benar-benar kebal. Kami pernah coba gerebek, tapi entah kenapa, tim kami seperti dilumpuhkan tanpa sentuhan. Beberapa bahkan kerasukan, kami kehilangan orang, Pak. Dedi tak terkejut. Ia tahu Jawa Barat punya sejarah panjang dengan kekuatan supranatural. Tapi membiarkan ketakutan membungkam penegak hukum bukanlah pilihan. Siapkan tim terbaikmu. Malam ini saya datang ke Polres. Kita tidak akan bicara strategi politik. Kita bicara tentang keberanian menegakkan keadilan, ujar Dedi dingin, dan sambungan telepon pun terputus. Suasana dalam mobil mendadak sunyi. Ajudan menatapnya khawatir, tapi Dedi hanya tersenyum tipis. Sore itu, berita kunjungan Dedi Mulyadi ke Garut langsung meledak di media lokal dan nasional. Video Mang Sodik menangis di depan gubernur viral, dan ribuan komentar mendukung langkah berani sang pemimpin. Namun di balik layar ponsel yang menyala di sudut warung remang-remang, Mus Codet menyeringai. Biarin aja dia main api, nanti juga gosong sendiri, ucapnya pada anak buahnya yang tengah mengasah golok sambil menonton berita. Di malam harinya, gedung Polres Garut berubah menjadi markas rapat darurat. Dedi Mulyadi datang tanpa seremoni, hanya didampingi ajudan dan dua pengawal sipil. AKP Bayu menyambutnya dengan hormat, lalu langsung membawa beliau ke ruang briefing. Di sana, peta Garut dibentangkan, dan wajah-wajah gerombolan Mus Codet terpampang dengan catatan kriminal panjang. Namun di sisi peta, ada satu lingkaran merah yang tidak biasa, markas sang dukun Ki Jagat di kaki Gunung Rakutak. Dedi menatap titik merah itu dengan tajam. Mus Codet bukan masalah satu orang. Ia hanya pion dari kekuatan yang lebih gelap. Kita tidak hanya butuh polisi, kita butuh keberanian untuk melawan kekuatan yang tak terlihat. Para perwira polisi saling pandang, ragu, tapi AKP Bayu mengangguk dengan mantap. Malam itu, strategi mulai disusun. Bukan hanya untuk melumpuhkan Mus Codet, tapi juga untuk menghadapi kekuatan gelap yang selama ini melindunginya. Pertempuran belum dimulai, tapi taruhannya kini bukan hanya nyawa, melainkan masa depan Garut. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya di lereng Gunung Rakutak. Di tengah hutan lebat, sebuah gubuk tua berdiri di antara pepohonan beringin yang menjulang. Di dalamnya, Ki Jagat duduk bersila di depan sesajen berisi kepala kambing, bunga tujuh rupa, dan asap kemenyan yang melingkar seperti ular. Suaranya bergema dalam bahasa kuno saat membaca mantra pemanggil kekuatan gaib. Wajahnya keriput, namun matanya menyala seperti bara api. Ia tahu, musuh telah datang. Mus Codet berdiri di dekat pintu gubuk, gelisah. Gimana, Ki, gubernur udah di Garut. Saya dengar dia datengin kantor polisi. Jangan-jangan mereka nyerbu kita besok pagi. Serunya gusar. Ki Jagat membuka matanya perlahan. Tenang, Codet, kita bukan lawan sembarangan. Tapi malam ini, aku akan panggil penjaga gaib yang selama ini melindungimu. Sekali mereka keluar, jangankan polisi, jenderal pun akan lari ketakutan. Sementara itu, di kantor Polres Garut, Dedi Mulyadi dan AKP Bayu tengah memimpin perencanaan operasi besar-besaran. Dedi berdiri di depan peta sambil menunjuk titik-titik rawan, pasar, terminal, gudang logistik, dan rumah persembunyian anak buah Mus Codet. Mereka menyebar seperti parasit, tapi akar utamanya di sini, ucapnya sambil menunjuk lingkaran merah di kaki Gunung Rakutak. Kita lumpuhkan pusat kekuatan mereka, lalu bersihkan seluruh tubuhnya. AKP Bayu angkat bicara. Pak, kami siap, tapi anak buah saya masih takut. Banyak yang mengalami kejadian aneh setelah bertugas. Ada yang melihat bayangan hitam, ada yang mimpi buruk terus-menerus. Bahkan dua anggota kami sakit tanpa sebab hingga hari ini. Dedi mengangguk, lalu membuka map kecil dari tasnya. Isinya adalah daftar tokoh spiritual Sunda yang masih menjaga ajaran leluhur. Kalau lawan pakai dukun,
kita juga punya penjaga alam. Kita bawa Ustaz Ruhiyat dan Abah Jatmika dari Sukabumi. Mereka akan netralisir kekuatan gelap itu. Di sisi lain, Mus Codet mulai merasa ada yang tidak beres. Ia bisa merasakan tubuhnya lebih panas dari biasanya, seolah ilmu kekebalan yang diberikan Ki Jagat sedang diuji dari jauh. Ia mencoba menusuk tangannya dengan pisau kecil, biasanya tak mempan, namun malam itu, darahnya menetes. Ki, ilmu saya mulai pudar, gimana ini? Jangan bilang mereka bawa penangkal. Teriaknya panik. Ki Jagat hanya tertawa pendek, tapi sorot matanya gelap. Tenang, ini hanya ujian kecil. Tapi kalau mereka benar-benar datangkan orang-orang suci, maka kita harus lakukan ritual darah. Di luar sana, di tengah gelapnya malam Garut, suara aneh mulai terdengar. Anjing-anjing melolong tanpa sebab, pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin. Salah satu warga bahkan melihat api berputar-putar di atas bukit seperti obor raksasa. Orang-orang mulai ketakutan. Ini bukan malam biasa, bisik seorang kakek tua di kampung Cikajang. Ini malam pertanda, malam saat setan dan manusia mulai bertarung. Dedi Mulyadi duduk sebentar di ruang kerja sementara yang disiapkan di Polres. Ia menulis tangan sebuah pesan untuk keluarganya. Jika aku tidak kembali, lanjutkan perjuanganku menjaga tanah ini dari kehancuran. Tapi di hatinya, tak ada niat untuk mundur. Ia tahu, saat rakyat tak bisa melawan sendiri, maka seorang pemimpin sejati harus berdiri di barisan depan. Besok pagi, kita mulai operasi. Dan malam ini, kita semua berdoa. Dan di balik langit kelam yang menggantung di atas Garut, pertarungan antara terang dan gelap sudah mulai ditulis di takdir. Langkah kaki Dedi Mulyadi menuju lembah Gunung Rakutak tak hanya membawa nama pemerintahan, tapi membawa nyala harapan seluruh rakyat kecil yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Pagi itu langit Garut tampak muram, seperti tahu akan ada darah tumpah di tanahnya. Pasukan gabungan dari kepolisian lokal dan tim khusus bentukan Dedi Mulyadi telah siap siaga. Mereka mengenakan seragam lengkap, mengenakan ikat kepala merah sebagai tanda tekad, dan membawa senjata serta penangkal spiritual yang telah diberkahi oleh Ustaz Ruhiyat dan Abah Jatmika. Di tengah barisan, Dedi berdiri dengan rompi anti peluru dan sorot mata tajam. Hari ini kita rebut kembali harga diri rakyat Garut. Teriaknya lantang. Perjalanan menuju Gunung Rakutak tidak mudah. Hutan lebat dan kabut pekat menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui. Beberapa anggota mulai merasakan tekanan aneh di dada mereka, seperti ada beban tak kasat mata yang menindih. Ini bukan kabut biasa, ujar Abah Jatmika pelan sambil menaburkan garam dan menyalakan dupa. Ki Jagat sudah bangkitkan lembu alas, makhluk gaib penjaga hutan yang haus darah. Para pasukan saling berpandangan, nyali mereka diuji di tiap langkah. Sementara itu, di tengah ritual terakhirnya, Ki Jagat menancapkan keris kuno ke dada seekor kambing hitam. Darah segar mengalir ke sebuah mangkuk batu, lalu diminum oleh Mus Codet dan dua tangan kanannya. Tubuh mereka menggigil hebat, mata mendelik dan mulut berbusa. Tapi Ki Jagat tertawa puas. Sekarang kalian kebal dari peluru, besi, bahkan api. Tapi ingat, jangan pernah mundur, atau kekuatan ini justru akan membunuh kalian dari dalam. Tepat saat rombongan Dedi dan timnya mencapai tepi hutan Rakutak, suara raungan aneh bergema dari dalam hutan. Pohon-pohon bergoyang meski angin tak bertiup. Tiba-tiba seekor anjing hitam sebesar sapi muncul dan menyerang pasukan terdepan. Salah satu polisi hampir tergigit sebelum peluru dari AKP Bayu menghantam kepala makhluk itu, namun tidak mempan. Abah Jatmika maju, membaca doa-doa khusus sambil menancapkan tongkat kayu stigi ke tanah. Anjing itu melolong keras, lalu meledak menjadi asap hitam yang membubung ke langit. Pasukan makin dalam masuk ke wilayah yang disebut warga sebagai Lowong Angker, hutan terlarang. Setiap sudut hutan seperti memiliki mata. Sekali waktu, dua anggota terjebak ilusi dan saling menyerang karena mengira satu sama lain adalah Mus Codet. Untung Dedi bertindak cepat dengan menyiramkan air ruqyah ke wajah mereka. Fokus, jangan biarkan mereka menguasai pikiran kita, serunya. Di puncak bukit, Mus Codet menyambut laporan anak buahnya. Mereka sudah masuk, teriak si Keling. Namun Codet justru tersenyum sinis. Bagus, kalau mereka berani ke sini, mereka akan tahu kenapa aku dijuluki Raja Codet. Hutan ini milikku. Garut sudah jadi wilayah kami, bukan para pecundang berseragam itu. Ia lalu menghunus golok pusaka pemberian Ki Jagat yang berkilau aneh di bawah sinar matahari yang murung. Dedi dan pasukannya akhirnya tiba di sebuah dataran terbuka,
tempat ritual besar biasanya dilakukan. Mereka melihat bekas-bekas darah, tengkorak hewan, dan simbol-simbol kuno yang menggambarkan pemanggilan roh. Abah Jatmika mendekat dan berkata lirih, "Ini sudah terlalu dalam, kita tak bisa mundur lagi. Kalau kita gagal di sini, maka Garut akan jatuh sepenuhnya ke dalam cengkeraman iblis." Dan saat langit mulai berubah menjadi merah darah, suara genderang perang terdengar dari balik pepohonan. Mus Codet dan gerombolannya muncul, wajah mereka sudah bukan wajah manusia biasa. Mata mereka merah, kulit menghitam, dan tubuh mereka bergetar oleh kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Pertempuran tak bisa dihindari, tapi Dedi berdiri di barisan depan, tak gentar sedikit pun. "Hari ini kita patahkan kutukan ini, demi rakyat, demi tanah ini." Hening menyelimuti dataran terbuka itu, hanya terdengar hembusan angin dan desir dedaunan kering. Di hadapan Dedi Mulyadi, Mus Codet berdiri dengan tubuh setengah telanjang, penuh codet menghitam yang tampak seperti membara. Di belakangnya, belasan anak buahnya yang sudah diberi kekuatan kekebalan berdiri bak patung hidup. Mata mereka kosong, tapi tubuh mereka memancarkan aura mematikan. Ki Jagat berdiri di atas batu besar, mengangkat tongkat bertatahkan tengkorak bayi. "Hari ini, Garut menjadi milik para roh malam." Pekiknya, tanpa aba-aba, Mus Codet menyerbu dengan kecepatan luar biasa, menebaskan goloknya ke arah AKP Bayu yang berada di sisi kanan Dedi. Golok itu menghantam rompi anti peluru, menembus dan membuat Bayu terpelanting. Darah segar menyembur. "Bayu!" teriak Dedi, yang langsung maju dan melemparkan batu kerikil yang sudah diritualkan ke arah Mus Codet. Batu itu memantul, namun membuat tubuh Mus mundur sejenak. Abah Jatmika segera menarik Bayu dan menutup lukanya dengan daun bidara yang sudah diberkahi. "Jangan biarkan satu pun mati sia-sia," desisnya sambil menggertakkan gigi. Pertempuran pecah. Peluru beterbangan, tapi banyak dari anak buah Mus Codet tetap berdiri meski sudah ditembus timah panas. Beberapa pasukan mulai panik, bahkan ada yang nyaris dibantai hidup-hidup. Namun Dedi terus berteriak, menyemangati mereka, "Kita bukan hanya bertarung melawan preman, kita bertarung melawan keputusasaan rakyat yang telah lama didiamkan." Seruan itu menguatkan pasukan. Mereka mulai menggunakan botol berisi air ruqyah, garam, dan mantra-mantra untuk melawan. Di tengah pertempuran, seorang anggota pasukan bernama Raka berhadapan langsung dengan Dullah, tangan kanan Mus Codet. Dullah tertawa sadis, tubuhnya kebal peluru dan golok. Tapi Raka tak mundur. Ia mengeluarkan kalung kecil milik almarhum ibunya, lalu mengucapkan doa sambil memukul dada Dullah dengan tangan kosong. Dullah langsung memekik keras, tubuhnya menghitam dan meledak menjadi asap pekat. Semua yang melihat itu terkejut, termasuk Dedi. "Keyakinan, itu senjata paling ampuh," ujar Raka, meneteskan air mata. Mus Codet makin buas. Ia menebas dua anggota pasukan dan menantang Dedi langsung. "Kau pikir bisa menghancurkan aku dengan keadilan? Dunia ini milik yang kuat, bukan yang benar." Dedi tak menjawab, hanya membuka baju luarnya dan mengikatkan sabuk raja peninggalan leluhur. Ia melangkah maju dengan langkah mantap, memandangi Codet tanpa gentar. "Kau salah. Dunia ini milik orang-orang yang berani berdiri ketika semuanya jatuh." Duel pun pecah antara Dedi dan Mus Codet. Golok bertemu dengan tongkat kayu stigi milik Dedi. Dentingan keras dan percikan api mistis membumbung tiap kali senjata mereka bertemu. Codet seperti dirasuki iblis, menyerang tanpa henti. Namun Dedi tidak sekadar bertarung dengan kekuatan fisik, ia membaca ayat-ayat pelindung di sela-sela pukulannya. Perlahan tubuh Mus mulai gemetar, seperti kekuatan yang merasukinya mulai memberontak. Di atas batu ritual, Ki Jagat mulai panik. Ia melihat tubuh Mus Codet mulai retak, urat-urat di wajahnya pecah, dan darah hitam mulai menetes. Tidak, dia mulai menolak roh leluhur. Kalau dia kalah, semua ikatan akan hancur. Jeritnya, Ki Jagat pun mulai menyiapkan ritual pamungkas, membuka dimensi kegelapan yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Tapi sebelum selesai, sebutir peluru suci yang telah diritualkan oleh Abah Jatmika melesat ke arah dada Ki Jagat, menembus dan menghentikan ritualnya. Langit kembali bergemuruh, namun kali ini awan hitam mulai memudar. Hutan Rakutak mengguncang seolah menjerit. Mus Codet tersungkur, tubuhnya membara, lalu runtuh seperti abu. Dedi terengah-engah, tongkatnya patah, tubuhnya penuh luka. Tapi di matanya, api perjuangan masih menyala. "Kita belum selesai. Masih ada sisa-sisa kekuatan gelap yang harus dibersihkan," ucapnya lirih. Sebelum rebah di tanah,
sementara pasukan bersorak, menangis, dan memeluk satu sama lain dalam kemenangan berdarah. Langit Garut pagi itu tak secerah biasanya. Kabut tebal menyelimuti kota, menciptakan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah pertempuran di hutan Rakutak, Dedi Mulyadi terbaring di puskesmas, tubuhnya penuh luka lebam dan goresan. Namun pikirannya tak bisa tenang. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu seorang wanita tua berpakaian serba hitam, dengan mata merah menyala. Wanita itu tertawa dan berkata, "Kau baru mengalahkan pion. Rajanya belum bangkit." Dedi terbangun dengan nafas tersengal, keringat membanjiri tubuhnya. Di sisi lain, para polisi dan warga masih membersihkan bekas pertempuran. Mereka menemukan benda-benda aneh, tulang belulang manusia tertata dalam lingkaran, rajah darah di batu, dan sepotong kitab tua bertuliskan aksara kuno. Abah Jatmika memelototi kitab itu dan bergumam, "Ini bukan ajian biasa, ini adalah peninggalan dari dukun yang jauh lebih tua, yang tinggal di timur Cikajang. Namanya, Nyi Surengsi." Nama itu membuat beberapa warga yang mendengarnya langsung beristighfar, karena legenda tentang Nyi Surengsi dikenal sangat mengerikan, seorang dukun perempuan yang pernah menghilangkan satu desa dalam satu malam. Setelah pulih sebagian, Dedi memanggil AKP Bayu dan Raka ke ruangannya. Pertarungan belum selesai, Mus Codet hanya pelaksana lapangan. "Kita harus ke timur Cikajang," katanya dengan suara serak. Bayu ragu, "Pak, wilayah itu sudah lama dikuasai aliran sesat. Bahkan polisi pernah diusir secara mistis. Kompas tak berfungsi di sana." Tapi Dedi menatapnya tajam, "Justru karena itu kita harus datang. Kalau kita biarkan, Garut akan jatuh ke kegelapan yang lebih dalam." Perjalanan ke timur Cikajang bukan perjalanan biasa. Mereka menyewa pemandu spiritual bernama Kang Heru, mantan paranormal yang pernah tersesat 3 hari di wilayah itu dan selamat karena membawa ayat kursi di dalam dadanya. "Jangan bicara sembarangan, jangan sombong, dan jangan melihat langsung ke mata wanita yang menangis di jalan," pesan Kang Heru sebelum mereka berangkat. Mereka berangkat diam-diam malam hari dengan mobil tak bertanda, membawa hanya 2 mobil, 10 orang terlatih, dan 1 kitab ruqyah besar. Memasuki wilayah timur Cikajang, suasana berubah drastis. Jam tangan mati, radio mobil hanya memutar suara tangisan anak kecil, dan sinyal komunikasi menghilang. Hutan tampak seperti bergerak, dan bangunan-bangunan tua terlihat seperti menatap mereka. Salah satu anggota, Bima, mulai gelisah dan berteriak histeris saat melihat sosok nenek-nenek bertaring di balik pohon. Abah Jatmika segera membaca doa pelindung, menenangkan suasana. "Mereka tahu kita datang," ucapnya lirih. Tiba-tiba, jalan tanah yang mereka lewati retak, dan dari bawah muncul seekor ular raksasa berkepala 2, menjulang tinggi di depan rombongan. Ular itu menyemburkan asap hitam yang membuat beberapa pasukan langsung pingsan. Dedi berdiri paling depan, memejamkan mata, lalu berteriak lantang sambil menancapkan tongkat peninggalan ayahnya ke tanah. Cahaya putih memancar dari ujung tongkat itu, membuat ular melolong dan meleleh menjadi lumpur. Semua orang terdiam, menyadari bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukan sekadar ilmu hitam biasa, ini sudah level kutukan leluhur. Saat malam tiba, mereka akhirnya sampai di pinggir hutan lebat yang diyakini sebagai pusat kekuatan Nyi Surengsi. Dari kejauhan, mereka melihat api menyala dalam lingkaran batu, dan siluet seorang perempuan duduk bersila di tengahnya. Suaranya menggema. Akhirnya, si anak Majapahit datang juga. Dedi menatapnya dengan rahang mengeras. "Kalau aku harus menembus neraka untuk menyelamatkan rakyatku, maka biarlah aku menjadi neraka itu sendiri," katanya pelan namun penuh api perjuangan. Perkemahan didirikan, doa-doa mulai dibaca, tapi semua orang tahu, yang akan datang malam itu bukan pertempuran fisik, tapi perang keyakinan dan ruhani. Dan bagi Dedi, inilah ujian terbesar dalam hidupnya. Langit malam di timur Cikajang memerah tak wajar, seolah bumi dan langit tengah saling melotot. Dedi Mulyadi berdiri di tepi lingkaran api, menatap sosok perempuan tua di tengah ritual. Nyi Surengsi, dukun paling ditakuti di tanah Garut, melantunkan mantra dalam bahasa kuno Sunda Buhun. Suaranya menggema seperti ratusan wanita bersuara serempak, membuat tanah bergetar dan nyali pasukan Dedi menyusut drastis. "Kau datang membawa cahaya, tapi lupa bahwa bayangan selalu lebih dulu muncul saat mentari naik," katanya sambil tertawa pelan. Abah Jatmika, yang berada di samping Dedi, langsung mengenali bahwa ini bukan ilmu biasa. Ini ajian Kawisesan Raga Sakti, ilmu warisan dari masa Prabu Siliwangi yang diselewengkan.
Siapapun yang melawannya tanpa batin yang bersih akan dilenyapkan. Dedi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan sekadar perang politik atau pemberantasan preman. Ini adalah pertarungan antara terang dan gelap yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Ia tak bisa mundur. Tiba-tiba, tanah di depan mereka terbuka. Dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam berbentuk manusia, namun tanpa wajah. Mereka mengerang, berjalan pincang, dan mencoba menarik para anggota pasukan ke dalam tanah. 5 orang langsung terseret sebelum sempat membaca doa perlindungan. AKP Bayu berteriak, bentuk formasi bertahan. Lindungi Pak Gubernur. Dedi mengangkat tongkat warisannya tinggi-tinggi dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Cahaya putih membakar sebagian bayangan, tapi sisanya semakin banyak dan semakin cepat. Dari tengah api, Nyi Surengsi mengangkat tangan, dan muncullah sosok tinggi besar, Mus Codet. Tapi ia telah berubah. Kulitnya berlapis sisik hitam, matanya merah menyala, dan tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Terima kasih, Pak Gubernur. Karena Anda, aku dilahirkan kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai Raja Kegelapan Garut. Raungnya sambil tertawa menggelegar. Dedi memandangnya dengan sorot tegas. Kau bukan raja, kau hanya budak dari kekuatan yang bahkan tidak kau pahami. Mus Codet melompat dan menyerang Dedi dengan tangan bercakar api. Serangan itu menghancurkan pohon besar di belakang Dedi, tapi ia berhasil menghindar dengan loncatan terakhirnya. Duel antara mereka berdua pun terjadi di tengah kobaran api dan jeritan pasukan. Namun setiap kali Dedi menyerang dengan tongkatnya, tubuh Mus Codet memulihkan diri seperti tidak terluka. Aku abadi, teriaknya sambil menghantamkan pukulan ke tanah, menciptakan gelombang yang memecah barisan pasukan. Di puncak keputusasaan, Dedi melihat ke arah Abah Jatmika yang tengah terluka. Buka segelnya, bisik Abah lirih sambil menunjuk ke jimat yang tergantung di leher Dedi, warisan dari ayahnya. Dedi ragu sejenak, karena membuka segel berarti melepaskan kekuatan lama yang sudah dikunci turun-temurun, bisa jadi membawa dampak besar pada tubuhnya sendiri. Tapi melihat warga yang terluka, pasukan yang sekarat, dan bayangan yang makin meluas, ia tahu tak ada pilihan lain. Dedi membuka jimat itu. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya emas yang berputar seperti pusaran angin. Matanya bersinar putih, dan tongkatnya memanjang membentuk tombak cahaya. Bahkan langit seolah berhenti bergerak. Kau ingin menguasai Garut dengan kegelapan. Maka aku akan menyalakan matahari di tengah malam. Teriaknya. Langkah Dedi berubah. Setiap kali ia menyentuh tanah, bayangan menguap. Mus Codet mundur. Bahkan Nyi Surengsi pun terdiam sejenak, menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi seorang gubernur, tapi penjaga terakhir dari warisan leluhur yang bangkit. Pertarungan akan segera mencapai puncaknya. Cahaya dan kegelapan akan saling menggulung, dan Garut menjadi panggungnya. Langit Garut seperti dirobek dua, antara terang yang membara dan gelap yang merangsek. Di atas tanah yang retak dan penuh bara, Dedi Mulyadi berdiri dengan tubuh diselubungi cahaya. Mus Codet, yang kini bukan lagi manusia, mengaum keras hingga menggetarkan pohon-pohon tua. Suara tangis warga terdengar dari kejauhan, mereka menonton dari balik bukit dengan doa yang terputus-putus, menyaksikan pemimpin mereka bertarung melampaui batas manusia. Nyi Surengsi, sang dukun sakti, mulai memanggil hujan darah dari langit, berharap menenggelamkan cahaya Dedi dengan kutukan leluhur yang terlarang. Namun cahaya dari tubuh Dedi justru semakin kuat saat tanah dibanjiri darah. Ia berputar cepat, dan tombaknya melepaskan semburan cahaya ke arah Mus Codet. Ledakan keras terdengar, membuat tubuh Mus Codet terpental jauh hingga menumbangkan 2 bukit kecil. Tapi makhluk itu bangkit lagi, tubuhnya mendesis dan menumbuhkan daging baru secepat luka ditoreh. Aku tidak bisa mati, Gubernur. Aku bukan lagi milik dunia ini. Raung Mus Codet sambil menancapkan cakar ke tanah, memunculkan puluhan tangan iblis dari perut bumi. Pasukan polisi dan warga yang bertahan mulai dikepung tangan-tangan itu. AKP Bayu hampir tertarik ke bawah sebelum diselamatkan oleh salah satu santri dari pesantren sekitar yang ikut berjuang. Pak Gubernur, jika tidak segera diakhiri, kami semua akan musnah. Teriaknya. Dedi menatap sekeliling, semua yang ia perjuangkan, rakyatnya, tanah leluhurnya, nasib generasi masa depan, semuanya dipertaruhkan malam ini. Ia lalu memejamkan mata, mengucap satu kalimat, "Ya Allah, gunakan aku sebagai alatmu." Cahaya dari tubuh Dedi melonjak ke langit, membentuk sosok raksasa berwarna emas yang menyerupai harimau putih, simbol kekuatan para leluhur Sunda.
Harimau itu melompat menerkam Mus Codet, menggigit tubuhnya hingga musnah setengah. Mus Codet menjerit pilu, namun belum sepenuhnya binasa. Nyi Surengsi segera menghujamkan keris pusaka ke tanah, ingin membuka gerbang dunia gaib agar Mus Codet bisa lolos. Namun Dedi tak membiarkannya. Dalam satu lompatan cepat, ia menusukkan tombak cahaya tepat ke dada sang dukun. Nyi Surengsi berteriak keras, tubuhnya mencair seperti lumpur dan ditelan bumi. Mus Codet, yang kini kehilangan kekuatan utama, mulai terbakar oleh cahaya yang menyalak dari dalam tubuhnya sendiri. Tidak, aku belum selesai, belum selesai. Erangnya, sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang hilang tertiup angin malam. Tanah yang retak kembali menyatu, hujan darah berhenti, dan suara tangis berubah menjadi pekik kemenangan. Cahaya di tubuh Dedi perlahan memudar, dan ia jatuh terduduk lemas di tanah. Pasukan polisi berlarian memeluk warga. Beberapa warga menangis sambil mencium tanah, bersyukur atas keselamatan mereka. AKP Bayu mendekati Dedi yang masih terengah. Anda bukan hanya pemimpin, Pak, Anda benteng terakhir kami, katanya lirih. Dedi hanya mengangguk, menatap langit yang kini penuh bintang. Bukan saya, ini semua karena rakyat yang tak pernah menyerah, balasnya dengan suara gemetar. Di kejauhan, dari balik kabut, sesosok pria berjubah putih memandangi dari atas bukit. Ia tersenyum samar dan menghilang dalam cahaya. Malam itu, Garut kembali tenang. Tapi semua tahu, ketenangan ini lahir dari darah, keberanian, dan pengorbanan yang takkan pernah dilupakan dalam sejarah Jawa Barat. Kabut pagi menyelimuti Garut setelah malam berdarah yang menoreh sejarah. Meski Mus Codet dan Nyi Surengsi telah binasa, suasana di tanah yang semalam menjadi medan pertempuran masih menyimpan aroma kematian dan arwah-arwah yang belum tenang. Jalanan di desa Ciburui penuh dengan sisa-sisa bangunan terbakar dan pepohonan hangus. Warga, dengan mata sembab dan tubuh lelah, mulai keluar dari persembunyian. Mereka menyusuri reruntuhan sambil membawa doa dan harapan di balik trauma yang belum reda. Dedi Mulyadi berdiri di tengah puing bekas markas Mus Codet, mengenakan baju dinas yang robek dan berdebu. Di tangan kirinya tergenggam sebongkah batu kecil berwarna hitam, sisa dari keris pusaka Nyi Surengsi yang meleleh. Masih ada yang tersisa dari kegelapan ini, gumamnya lirih. AKP Bayu datang mendekat, membawa data hasil penelusuran. Kami menemukan catatan persembunyian jaringan Mus Codet di 5 kecamatan, Pak. Termasuk beberapa warga yang masih terpengaruh ilmu hitam. Tanpa menunggu lama, Dedi menggelar rapat darurat bersama jajaran polisi Garut dan para tokoh agama. Ia berdiri di mimbar darurat di bawah tenda militer, suaranya tegas namun bergetar. Perang ini belum selesai. Kita mungkin telah menang di medan tempur, tapi peperangan batin di hati rakyat masih menyala. Kita harus bersihkan luka ini, dari akar hingga ke ujung ranting. Suasana rapat sunyi, tak satu pun berani membantah. Rakyat butuh pemulihan, dan Jawa Barat butuh pemimpin yang tidak hanya tegas, tapi juga penuh kasih. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan aksi kemanusiaan. Dedi turun langsung membagikan bantuan makanan dan mendatangi rumah-rumah yang kehilangan anggota keluarga akibat kekejaman Mus Codet. Ia memeluk anak-anak yatim, menggenggam tangan para janda, dan menyeka air mata para lansia. Tangis warga pecah saat Dedi memimpin doa bersama di tanah bekas pertempuran, memohon ampun atas segala darah yang tumpah. Kami tidak ingin balas dendam, kami hanya ingin damai, bisik seorang ibu yang kehilangan suaminya, menggenggam erat tangan sang gubernur. Namun di balik gerakan pemulihan itu, terselip bayangan hitam yang masih bergentayangan. Sebuah pesan misterius ditemukan di dinding bekas goa tempat Nyi Surengsi biasa bertapa, bara yang padam bukan berarti api mati. Akan datang yang lebih gelap dari gelap. Dedi membaca tulisan itu dengan sorot mata yang penuh kewaspadaan. Ia tahu, ada yang belum selesai. Mus Codet mungkin telah tiada, namun warisan kegelapan bisa saja masih mengalir di darah pengikut-pengikutnya yang belum tertangkap. AKP Bayu melaporkan bahwa beberapa pemuda yang hilang selama konflik mulai menunjukkan perilaku aneh, berbicara dalam bahasa tak dikenal, tubuh panas seperti terbakar, dan bermimpi tentang Raja Kegelapan. Ini membuat Dedi harus mengambil keputusan cepat, merangkul kembali para tokoh spiritual, para ulama, dan bahkan ahli waris dari pesantren tua yang dulu berseteru, untuk bersama membangun benteng spiritual di Garut. Kita tidak hanya perang melawan kejahatan fisik, tapi juga gelombang gaib yang bisa menyeret generasi kita, katanya tegas di hadapan para kiai. Sementara itu,
Di balik lereng gunung yang tak tersentuh radar, sebuah suara bisikan terdengar. Seorang pemuda berjubah gelap duduk bersila di depan pusaka yang bersinar merah. Gagalnya Muscodet adalah awal dari kebangkitanku, bisiknya pelan. Namanya belum dikenal, tapi ia adalah pewaris ilmu Nyi Surengsih. Dan ia bersumpah akan melanjutkan misi kegelapan, lebih besar, lebih brutal, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Udara Garut pagi itu terasa berat dan sunyi, seolah bumi sedang menahan napas sebelum ledakan terakhir terjadi. Dedi Mulyadi berdiri di atas bukit yang menghadap lembah, matanya menatap jauh ke arah desa-desa yang mulai pulih. Tapi hatinya belum tenang. Kabar tentang pewaris ilmu hitam Nyi Surengsih yang bangkit kembali menggema di seluruh penjuru, membuat seluruh aparat keamanan waspada siaga penuh. Ini bukan hanya perang fisik lagi, tapi perang untuk jiwa rakyat Jawa Barat, bisiknya penuh tekad. Di markas polisi Garut, AKP Bayu mengatur pasukan gabungan antara kepolisian dan para relawan pesantren. Mereka membentuk barisan dan menyiapkan perlengkapan spiritual, dari doa-doa sakral hingga jimat-jimat perlindungan. Kita harus bertindak cepat, ancaman ini tak boleh dibiarkan tumbuh besar, tegas Bayu. Dedi mengangguk, lalu, menarik napas panjang dan berdoa dalam hati, meminta kekuatan untuk melindungi rakyatnya. Malam harinya, bayangan hitam bergerak pelan di antara pepohonan hutan bodas. Pemuda berjubah gelap yang menjadi pewaris ilmu Nyi Surengsih memimpin sebuah ritual kuno, memanggil kekuatan dari dimensi gelap. Cahaya merah menyala, mengisi langit dengan aura mengerikan yang membuat binatang-binatang hutan berlarian ketakutan. Namun, tak jauh dari situ, sekelompok kiai dan santri yang dipimpin oleh Dedi menyusup dengan perlindungan doa-doa mereka. Pertempuran pun pecah di tengah hutan lebat itu. Sihir kegelapan bertabrakan dengan cahaya keberkahan. Musibah berubah menjadi medan suci, di mana setiap ayat Al-Quran yang dilantunkan menghilangkan kabut hitam sedikit demi sedikit. Dedi turun langsung ke medan tempur, menggunakan tombak cahaya warisan leluhur yang memancarkan energi suci. Ia melawan pewaris ilmu hitam itu dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, benteng terakhir antara harapan dan kehancuran. Di saat kritis, Dedi merasakan tenaga lemahnya hampir habis. Namun, kekuatan rakyat Garut yang berdoa tanpa henti mengalir ke dalam tubuhnya, menguatkan langkah dan pikirannya. Ia melancarkan serangan pamungkas, menembus perisai hitam dan menghantam jantung si pewaris ilmu kegelapan. Tubuh pemuda itu bergetar hebat sebelum akhirnya meledak dalam cahaya putih yang membakar segala kejahatan. Ketika kabut mulai menipis dan cahaya fajar muncul, Garut kembali tenang. Rakyat keluar dari persembunyian, menyambut hari baru dengan senyum dan harapan yang membuncah. Dedi berdiri di tengah kerumunan, mengenakan senyum lelah namun penuh kemenangan. Perjuangan kita belum selesai, tapi hari ini kita menulis sejarah baru, sejarah kedamaian dan keadilan di Jawa Barat, katanya dengan suara yang menggema di seluruh lembah. Para tokoh agama dan aparat keamanan bersatu untuk membangun kembali Garut, menjadikan kota kecil itu simbol kebangkitan dari kegelapan. Dedi Mulyadi tidak hanya menjadi gubernur yang tegas dan adil, tapi juga pemimpin yang membuktikan bahwa keberanian, iman, dan persatuan bisa mengalahkan kegelapan terbesar sekalipun. Dan di hati rakyat, namanya menjadi legenda yang tak akan pernah pudar. Malam terakhir di Garut itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu bukan hanya berasal dari langit, tapi dari jiwa-jiwa yang telah berjuang dan percaya pada harapan. Cerita tentang Dedi Mulyadi dan pasukannya akan menjadi warisan abadi, pengingat bahwa selama ada keberanian dan keadilan, kegelapan pasti kalah. Udara Garut sudah kembali segar, dan aktivitas warga mulai normal seperti sedia kala. Namun, bagi Dedi Mulyadi, bayangan perang dan kegelapan masih membekas dalam setiap sudut pikirannya. Kemenangan ini mahal harganya, katanya saat mengunjungi makam para korban. Di balik senyum warga yang mulai terbuka, ada luka yang belum sembuh, dan sebuah pelajaran bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar hilang, hanya bersembunyi. Meski pewaris ilmu hitam telah lenyap, sisa-sisa ajaran kegelapan tersebar di kalangan bawah tanah. Dedi bersama kepolisian Garut terus mengawasi dan memburu kelompok-kelompok kecil yang mencoba bangkit kembali. Dengan bantuan para kiai dan tokoh masyarakat, mereka membangun jaringan intelijen spiritual dan keamanan, memperkuat barisan agar Garut tak lagi mudah diteror kegelapan. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para tokoh agama dan pejabat daerah, Dedi menegaskan pentingnya pendidikan dan pembinaan karakter anak muda agar tidak terjerumus dalam dunia hitam. Kita harus membekali mereka dengan ilmu dan iman,
agar mereka menjadi benteng masa depan, ujarnya dengan penuh semangat. Rencana pembangunan pesantren dan pusat pelatihan keterampilan pun mulai digagas. Namun, di sudut lain Garut, bayangan baru mulai bergerak. Seorang pria misterius, mengenakan jubah gelap, diam-diam mengumpulkan pengikut-pengikut kecil yang masih percaya pada ilmu hitam. Ia mempelajari catatan kuno Nyi Surengsih dan merencanakan kebangkitan baru. Gelap itu kekal, dan aku akan membuktikan itu, bisiknya penuh dendam. Jejak-jejak perang lama belum benar-benar terhapus. Dedi mendapat laporan tentang gerakan mencurigakan ini, namun ia tidak gentar. Dengan strategi gabungan antara aparat keamanan dan tokoh agama, mereka siap menghadang. Kalau ada satu cahaya, kita akan tambahkan 1000 lagi, katanya dengan senyum penuh keyakinan. Semangat rakyat Garut mulai membara kembali, bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga damai yang baru mereka raih. Sementara itu, rakyat Garut mulai membangun kembali rumah, sekolah, dan tempat ibadah yang rusak. Mereka bekerja sama, mempererat tali persaudaraan yang sempat terancam. Dedi turun ke lapangan, ikut membantu, dan memberi motivasi. Kita adalah keluarga besar, keamanan dan kemajuan hanya bisa dicapai jika kita bersatu, pesannya pada para warga. Malam itu, di halaman pesantren baru, Dedi berdiri menatap langit penuh bintang. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi semangat baru telah lahir. Garut harus menjadi contoh, bahwa dengan keberanian, keadilan, dan iman, kita bisa mengalahkan gelap manapun, ucapnya pelan. Di kejauhan, suara azan berkumandang, menjadi pengingat abadi bahwa cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Cerita Dedi Mulyadi dan Garut bukan sekadar kisah tentang perang melawan preman dan dukun sakti, tapi juga tentang harapan dan kebangkitan. Meski ancaman baru muncul, rakyat sudah belajar bahwa bersama, mereka tak terkalahkan. Dan di sanubari setiap jiwa, terpatri tekad untuk terus menjaga terang di tengah bayang-bayang gelap yang selalu mengintai. Beberapa bulan telah berlalu sejak Garut bernafas lega setelah kekalahan pewaris ilmu hitam. Namun, ketenangan itu mulai terganggu oleh kabar-kabar samar yang menyebar di kalangan bawah tanah. Mus Codet, yang selama ini dianggap lenyap, ternyata masih bersembunyi, mengumpulkan kekuatan dengan ilmu kekebalan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tak hanya menjadi ancaman fisik, tapi juga simbol kegelapan yang menolak lenyap. Dedi Mulyadi duduk di ruang kerjanya, wajahnya penuh kerut. Berbagai laporan intelijen masuk tanpa henti, menunjukkan bahwa perang belum usai. Ini bukan hanya soal premanisme, ini soal bagaimana kita menghadapi kegelapan yang terus bertransformasi, ucapnya pelan pada asistennya. Ia tahu, menghadapi musuh yang memadukan kekuatan supranatural dan kekerasan fisik bukan hal mudah. Di sisi lain, di sebuah pondok kecil di kaki Gunung Guntur, Mus Codet berlatih dengan dukun sakti baru yang lebih berbahaya dan licik. Kita tak hanya akan merebut kembali Garut, tapi juga menjadikan tanah ini sebagai kerajaan gelap kita, bisiknya penuh ambisi. Ilmu kekebalan yang mereka pelajari membuat mereka semakin sulit ditaklukkan, dan setiap malam mereka merapal mantra yang semakin kuat. Dedi menyadari perlunya langkah strategis yang lebih maju. Ia pun menghubungi tokoh-tokoh pesantren dan para sesepuh silat di Jawa Barat untuk menggalang kekuatan. Ini perang yang tidak bisa dimenangkan dengan kekerasan saja, tapi juga dengan ilmu dan doa, ujarnya tegas. Semangat persatuan kembali dikobarkan, menyatukan para ahli waris ilmu kanuragan dan ulama di satu barisan. Pertemuan rahasia diadakan di sebuah rumah tua di Garut. Tokoh agama, aparat keamanan, dan pendekar silat berkumpul untuk menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk membentuk tim khusus yang tidak hanya bertugas menangkap preman, tapi juga menghadapi ilmu hitam. Dedi berdiri di tengah mereka, sosok pemimpin yang menjadi simbol harapan dan kekuatan moral. Sementara itu, di pasar malam yang ramai, warga mulai merasakan ketegangan baru. Bisik-bisik tentang kembalinya Mus Codet menyebar cepat, menimbulkan kecemasan dan waspada. Namun, dukungan terhadap Dedi Mulyadi tetap kuat. Pak Dedi sudah berjuang untuk kita semua. Kita percaya beliau bisa melindungi kami lagi, kata seorang pedagang dengan mata penuh harap. Dalam sebuah malam yang gelap dan berangin, Dedi melakukan doa bersama dengan para tokoh agama di halaman pesantren utama. Angin malam membawa aroma dupa dan suara lantunan ayat suci yang bergema di udara. Di dalam hati Dedi, ada keteguhan dan tekad bulat, perang ini belum berakhir, dan dia siap bertarung sampai titik darah penghabisan demi Jawa Barat yang damai.
Kisah Dedi Mulyadi dan Garut kembali berputar di pusaran konflik dan harapan. Gelombang baru ancaman sudah datang, tapi dengan tekad yang tak tergoyahkan dan persatuan yang kokoh, mereka siap melangkah ke babak berikutnya. Cahaya dan kegelapan terus bertarung, dan siapa yang menang akan menentukan masa depan Garut dan Jawa Barat. Garut malam itu dingin, namun ketegangan menyelimuti setiap sudut jalanan kecil yang sepi. Berita tentang kembalinya Mus Codet dan dukun sakti barunya menyebar seperti api yang tak terpadamkan. Di sebuah warung kopi, para warga berkumpul membisikkan kekhawatiran, sementara bayangan masa lalu yang kelam kembali menghantui hati mereka. Mereka tahu, ancaman lama itu tidak bisa dianggap remeh lagi. Dedi Mulyadi memanggil rapat darurat dengan jajaran kepolisian dan tokoh agama. Tatapannya yang tegas menusuk ke dalam hati setiap orang yang hadir. Mus Codet bukan hanya preman biasa. Ilmu hitam yang mereka miliki membuat mereka hampir tak tersentuh, ujarnya dengan suara penuh berat. Tapi ia tak membiarkan rasa takut menguasainya. Kita harus lebih cerdik dan lebih kuat dari mereka. Tim khusus yang terbentuk mulai beraksi, menyusuri jejak-jejak gelap yang ditinggalkan oleh pengikut Mus Codet. Di balik layar, dukun sakti itu semakin memperdalam ilmu kekebalannya dengan ritual-ritual penuh darah dan mantra kuno yang membuatnya kian menakutkan. Warga yang pernah menjadi korban merasakan bayangan kegelapan kembali mengintai, memaksa mereka bersembunyi dan hidup dalam ketakutan. Namun, di tengah gelapnya malam, Dedi bersama para pendekar dan ulama menggelar doa bersama dan latihan ilmu kanuragan. Semangat juang mereka kian membara. Ilmu dan iman adalah benteng kita. Mereka boleh berkuasa sementara, tapi kebenaran akan selalu menang, tegas Dedi. Ia tak hanya memimpin dengan strategi, tapi juga dengan hati yang penuh keikhlasan untuk rakyatnya. Suatu malam, tim khusus berhasil menyergap salah satu kaki tangan Mus Codet di sebuah gudang tua. Pertarungan sengit tak terhindarkan, dengan adu ilmu dan kekuatan fisik yang membuat udara bergetar. Meski berisiko tinggi, keberhasilan kecil itu menambah semangat pasukan Dedi. Ini baru permulaan, kita harus terus menggempur sampai akar, bisik Dedi penuh tekad. Mus Codet yang mendengar kabar penangkapan itu murka besar. Dengan amarah yang membara, ia mengadakan ritual besar di sebuah tempat terpencil untuk memperkuat diri dan pasukannya. Api dari tumpukan dupa menyala, menerangi wajahnya yang penuh dendam dan ambisi. Garut akan menjadi kerajaan kami, dan siapapun yang menghalangi, akan hancur, geramnya. Di sisi lain, Dedi tak gentar menghadapi ancaman itu. Ia mengunjungi pesantren dan sekolah-sekolah untuk memberikan semangat kepada anak-anak muda agar tidak mudah terjerumus dalam kegelapan. Kalian adalah harapan masa depan. Jangan biarkan kegelapan menguasai kalian, pesannya dengan suara yang penuh kekuatan dan harapan. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Garut berdiri di ambang pertempuran besar yang akan menentukan nasibnya. Dedi dan rakyatnya bersiap menghadapi gelombang kegelapan yang lebih dahsyat, dengan keyakinan bahwa cahaya dan keadilan akan selalu menang di akhir cerita. Pertempuran antara kebenaran dan kegelapan pun kembali dimulai. Seiring kabut pagi menyelimuti kaki Gunung Guntur, suasana Garut berubah menjadi tegang dan penuh waspada. Dedi Mulyadi dan tim khususnya telah membagi pasukan untuk menyelidiki gerakan-gerakan musuh yang semakin licik dan tersembunyi. Mus Codet dan dukun sakti barunya mulai menggunakan strategi baru, beroperasi di balik bayang-bayang dan kabut, memanfaatkan kegelapan sebagai senjata. Dedi tak bisa tidur, wajahnya dipenuhi kerut kekhawatiran sekaligus tekad. Ia sadar bahwa lawan yang dihadapi kini lebih berbahaya dari sebelumnya. Ilmu kekebalan yang dipelajari Mus Codet membuat serangan frontal menjadi sia-sia. Kita harus berubah, bergerak seperti bayangan juga, pikir Dedi dalam diam. Ia memerintahkan timnya untuk berlatih teknik-teknik silat khusus dan pengintaian malam yang lebih matang. Di tengah kabut yang tebal, salah satu kelompok kecil dari tim Dedi berhasil menangkap informan yang mencoba melarikan diri. Informan itu mengungkapkan rencana besar Mus Codet yang akan menyerang pusat kota Garut dalam waktu dekat, dengan membawa pasukan gelap yang diperkuat mantra-mantra hitam. Ancaman itu bukan lagi kabar, melainkan kenyataan yang harus segera dihadapi. Dukun sakti yang setia pada Mus Codet juga tidak tinggal diam. Ia menggelar ritual di tengah hutan, memanggil roh-roh jahat untuk memperkuat pasukan mereka. Suasana mencekam menyelimuti hutan itu, diiringi suara-suara gaib yang membuat siapapun merasa ngeri. Namun di sisi lain, para ulama dan pendekar yang mendukung Dedi juga memperkuat diri dengan doa dan amalan spiritual. Malam harinya,
Dedi mengumpulkan seluruh pasukannya di markas rahasia. Dengan suara lantang dan penuh semangat, ia memimpin mereka berdoa dan menyusun strategi. Kita berperang bukan hanya dengan kekuatan tangan, tapi dengan iman dan kebijaksanaan. Kita harus lebih cepat, lebih licik, dan lebih kuat dari mereka, ujarnya menggetarkan jiwa. Serangan mendadak di sebuah desa kecil di pinggiran Garut menjadi ujian pertama bagi tim Dedi setelah informasi bocor. Pertarungan sengit meletus di tengah kabut pekat, di mana ilmu kanuragan dan mantra bertarung dalam harmoni kekuatan. Tim Dedi berhasil menggagalkan serangan itu, meski dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Semangat mereka justru makin membara. Mus Codet yang mengetahui kegagalan serangan itu menjadi semakin marah. Ia bertekad mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran besar yang akan menentukan siapa yang berkuasa di Garut. Kalian hanya menunda waktu, tapi tak akan bisa mengalahkan kami. Teriaknya penuh kebencian, menantang Dedi dan seluruh pendukungnya. Garut kini berdiri di ambang perang besar yang akan menguji keteguhan hati dan keberanian setiap penduduknya. Di balik kabut tebal itu, kegelapan dan cahaya bersiap beradu, dan Dedi Mulyadi, sang gubernur tegas dan adil, memimpin barisan kebenaran dengan nyali tak tergoyahkan. Senja mulai merunduk di balik pegunungan Garut, melukis langit dengan warna merah darah yang seolah menjadi pertanda akan datangnya pertempuran besar. Dedi Mulyadi berdiri di depan pasukannya, tatapannya tajam dan penuh tekad. Malam ini adalah titik balik peperangan antara pasukan keadilan yang dipimpinnya dengan gerombolan Mus Codet yang semakin brutal dan didukung ilmu gelap dukun sakti. Dalam keheningan yang mencekam, pasukan Dedi mulai bergerak menyusuri jalan setapak yang berliku menuju markas Mus Codet di hutan terpencil. Rencana matang sudah mereka susun selama berminggu-minggu, namun ketegangan tetap menguasai setiap langkah. Mereka tahu, salah satu kesalahan bisa berarti kehancuran dan kehilangan nyawa. Mus Codet yang sudah bersiap dengan ilmu kekebalan dan mantra-mantra hitam, menyambut kedatangan pasukan Dedi dengan pasukan bayangan yang tak kalah kejam. Suara teriakan dan dentingan senjata pecah menjadi simfoni perang yang mengguncang bumi Garut. Kedua kubu bertarung sengit, saling serang tanpa ampun, sementara dukun sakti terus melantunkan mantra-mantra yang menambah kekuatan musuh. Dedi dengan gagah berani memimpin serangan, menginspirasi pasukannya untuk tidak gentar menghadapi gelombang kegelapan. Ia sendiri harus menghadapi salah satu anak buah Mus Codet yang terkenal dengan ilmu kebal tubuhnya. Dengan strategi dan keberanian, Dedi mampu mengecoh lawannya dan memberi ruang bagi pasukannya untuk menekan musuh. Namun, pertarungan itu bukan hanya soal kekuatan fisik. Dukun sakti yang berdiri di belakang pasukan Mus Codet memanggil kekuatan supranatural, membuat para prajurit Dedi harus berjuang.